Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari SGD A2 yang beranggotakan 13 orang. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan serta memaparkan student project kami yang berjudul Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Baik, langsung saja akan kami paparkan dari latar belakang. Kompleksnya permasalahan kesehatan di Indonesia menjadi fokus pemerintah sebab memerlukan upaya konkret untuk menyelesaikannya. Infeksi merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat dengan mudah menyerang semua kalangan, baik anak-anak, dewasa, serta lanjut usia. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, flora normal, ataupun mikroorganisme alami yang berada dalam tubuh berpotensi menjadi patogen seperti bakteri Staphylococcus aureus. Mengkonsumsi antibiotik menjadi salah satu bentuk penanganan penyakit infeksi. Mekanisme kerja dari antibiotik yaitu bakteriostatik menghambat pertumbuhan dari bakteri, serta bakteriosidal atau membunuh bakteri. Masyarakat menjadi tergantung dengan penggunaan antibiotik untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Masyarakat dapat dengan mudah membeli serta menggunakan antibiotik tanpa berkonsultasi dengan dokter. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya resistensi antibiotik akibat ketidaktepatan serta tidak rasional dalam penggunaannya. Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA merupakan salah satu jenis strain yang menimbulkan resistensi dengan tingkat prevalensi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 12,94%. MRSA terjadi akibat perubahan genetis dari bakteri Staphylococcus aureus yang menjadi kebal terhadap beberapa jenis antibiotik. Resistensi yang ditimbulkan menyebabkan menurunnya efektivitas serta sensitivitas dari terapi antibiotik. Dampak yang ditimbulkan dari adanya resistensi dari antibiotik adalah peningkatan biaya perawatan, morbiditas, serta mortalitas. Maka dari itu diperlukan upaya penanganan serta pengendalian dari Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Sehingga rumusan masalah dari student project ini. Yang pertama, apakah definisi dari Staphylococcus aureus? Yang kedua, apa sajakah faktor virulensi serta penyakit yang ditimbulkan oleh Staphylococcus aureus? Yang ketiga, apakah definisi dari Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA? Yang keempat, bagaimana epidemiologi serta klasifikasi dari Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA? Yang kelima, bagaimana mekanisme resistensi serta transmisi dari Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA? Dan yang keenam, bagaimana metode diagnosis dan jenis terapi untuk Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA? Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, untuk mengetahui definisi dari Staphylococcus aureus. Yang kedua, untuk mengetahui faktor virulensi serta penyakit yang ditimbulkan oleh Staphylococcus aureus. Yang ketiga, untuk mengetahui definisi Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Yang keempat, untuk mengetahui epidemiologi serta klasifikasi Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Yang kelima, untuk mengetahui mekanisme resistensi serta transmisi dari Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Dan yang keenam, untuk mengetahui metode diagnosis serta jenis terapi untuk Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Manfaat penulisan. Yang pertama, bagi para pembaca. Diharapkan student project ini dapat memberikan informasi mengenai resistensi methicillin yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus atau MRSA. Yang kedua, bagi para penulis. Diharapkan student project ini dapat menambah wawasan serta melatih kemampuan menulis. Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri patogen yang paling terkenal dan tersebar luas, menyebabkan infeksi kulit tanpa komplikasi dalam jumlah yang sulit diperkirakan
dan mungkin ratusan ribu hingga jutaan infeksi invasif yang lebih parah secara global setiap tahunnya. Staphylococcus aureus terus menjadi salah satu bakteri yang paling banyak terlihat pada penyakit manusia. Bakteri ini ditemukan pada mikrobiota kulit normal baik hewan maupun manusia dengan tingkat pengangkutan antara 20 dan 30% pada populasi manusia sehat. Infeksi Staphylococcus aureus sangat bermasalah karena seringnya terjadi resistensi antibiotik pada isolat Staphylococcus aureus, di antaranya Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin. Jadi saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Staphylococcus aureus. Jadi nama Staphylococcus aureus ini dicetuskan pada tahun 1880 oleh Ochsen dan Rosenbach. Untuk nama genus Staphylococcus itu dicetuskan oleh Ochsen sendiri. Itu dikarenakan ketika diamati lewat mikroskop, itu bakteri tampak selayaknya setangkai buah anggur. Nah, sedangkan untuk nama spesiesnya aureus itu diambil dari bahasa Latin aurum yang berarti emas, oleh Rosenbach dikarenakan apabila bakteri ini tuh dibiarkan secara murni, itu tuh warnanya akan berwarna kuning keemasan. Nah, jadi klasifikasi Staphylococcus aureus secara detailnya itu adalah domainnya itu Bacteria, kingdomnya adalah Eubacteria, filumnya Firmicutes, kelasnya adalah Bacilli, ordo Bacillales, familinya adalah Staphylococcaceae, genusnya adalah Staphylococcus, dan spesiesnya adalah Staphylococcus aureus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor virulensi dari Staphylococcus aureus itu sendiri. Nah, jadi faktor virulensi dari Staphylococcus aureus ini terbagi menjadi 3 faktor fungsi utama, yaitu ada adesin, ada toksin, dan imunomodulator. Adesin di sini adalah yang memungkinkan bakteri tersebut menempel pada jaringan manusia, toksin yang merupakan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan, dan imunomodulator yaitu yang mengganggu kekebalan tubuh kita. Lalu, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu pertama mulai dari adesin. Nah, adesin di sini merupakan suatu protein dari Staphylococcus aureus yang memungkinkan Staphylococcus aureus tersebut dapat menempel pada jaringan manusia. Lalu di sini juga saya telah mencantumkan tabel dari toksin dan imunomodulator pada Staphylococcus aureus, di mana yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri, seperti misalkan pada toksin leukodin pentavalent yang merupakan toksin pembentuk pori yang menargetkan neutrofil dan monosit. Lalu juga ada modulin larut fenol yang merupakan toksin yang berfungsi mengatur aktivitas sitolitik melawan neutrofil dan eritrosit. Lalu juga ada enterotoksin dan Staphylococcus. Nah, toksin ini merupakan kelompok toksin yang berikatan dengan reseptor MHC kelas 2 pada sel T yang menyebabkan proliferasi cepat dan pelepasan sitokin secara masif. Lalu juga ada sindrom shock toxic toksin 1 yang merupakan toksin faktor virulensi utama dalam sindrom shock toksin. Lalu juga ada toksin exfoliatif yang merupakan berfungsi sebagai protease yang membelah desmoglein 1 yang menghubungkan sel-sel epidermis. Lalu juga ada hemolisin yang merupakan toksin yang membentuk pori yang menyebabkan rusaknya sel epitel, eritrosit, monosit, fibroblast, neutrofil, dan makrofag. Lalu di sini juga ada beberapa imunomodulator yang terdapat pada Staphylococcus aureus. Yang pertama itu ada protein A. Nah, protein A ini merupakan imunomodulator yang berfungsi sebagai protein penahan dinding sel yang berikatan dengan antibodi IgG yang mengganggu respon host dalam fagositosis. Lalu ada staphyloxanthin yang merupakan imunomodulator yang melindungi sel dari spesies oksigen reaktif yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh imun. Lalu ada elemen seluler katabolik arginin yang merupakan imunomodulator yang berkontribusi pada kolonialisasi melalui amonifikasi lingkungan asam kulit. Lalu yang terakhir juga ada imunomodulator koagulase yang memicu pembelahan fibrinogen menjadi fibrin yang melapisi permukaan sel sehingga memungkinkan penghindaran pembersihan opsonofagotik oleh sistem kekebalan tubuh inang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun beberapa penyakit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, yaitu yang pertama adalah infeksi luka pada kulit. Staphylococcus aureus adalah bakteri patogen manusia yang terjadi pada permukaan kulit manusia. Ketika kulit manusia terkena luka abrasi, goresan, ataupun penyakit lainnya, Staphylococcus aureus dapat menginfeksi luka tersebut, bahkan menyerang pembuluh darah sehingga menyebabkan bakterinya dan menyebar ke berbagai organ tubuh lainnya. Lalu yang kedua adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri di dalam saluran kemih manusia, termasuk peradangan. Pada kasus infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, penderitanya mungkin akan mengalami beberapa gejala seperti nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil terutama pada malam hari, demam, urin berdarah,
nyeri pada daerah panggul, mual, bahkan muntah-muntah yang dialami oleh penderita. Lalu yang ketiga, yaitu infeksi penggunaan kateter. Infeksi penggunaan kateter akibat bakteri Staphylococcus aureus adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih akibat dari penggunaan kateter pada pasien, terutama pada pasien rawat inap. Kateter adalah tabung yang dimasukkan ke dalam uretra untuk mengalirkan urin dari kandung kemih. Nah, gejala pada infeksi kateterisasi ini yaitu terasa nyeri pada saat buang air kecil. MRSA atau Methicillin Resistant Staphylococcus aureus merupakan resistensi obat yang terjadi pada Staphylococcus aureus melalui mutasi protein pengikat penisilin dan dibedesi kromosom melalui traduksi VAC. Strain MRSA menunjukkan resistensi terhadap semua penisilin, cephalosporin, dan carbapenem, sehingga armamentarium beta-lactam secara klinis tidak efektif. Ketika bakteri Staphylococcus aureus menjadi resisten terhadap antibiotik apapun, hal ini dapat menyebabkan infeksi atau penyakit oportunistik yang serius. Faktor risiko yang umumnya terjadi untuk infeksi MRSA adalah rawat inap yang berkepanjangan, meningkatkan risiko perawatan intensif, kolonisasi MRSA, prosedur invasif, infeksi HIV, luka terbuka, hemodialisis, dan perawatan dengan akses vena sentral jangka panjang atau kateter urin jangka panjang. Epidemiologi MRSA bervariasi menurut kawasan geografis. Di Inggris, pedoman yang diperbarui untuk pengobatan MRSA telah dibuat setelah tinjauan literatur yang dihasilkan yang berkaitan dengan pengobatan infeksi yang diakibatkan oleh MRSA. Kebijakan cari dan hancurkan di Belanda terdiri dari screening pasien dengan peningkatan risiko pembawa MRSA dan perawatan dekolonisasi selanjutnya ketika pembawa ditemukan. Efektivitas kebijakan cari dan hancurkan nasional bergantung pada skala rangkaian perawatan, termasuk identifikasi, rujukan, dan juga inisiasi pengobatan selanjutnya pada pembawa MRSA. Dalam hal pengobatan, uji klinis acak yang dilakukan di 27 lokasi rumah sakit di 4 negara mendapati bahwa menggabungkan anti-staphylococcal beta-lactam dengan terapi standar adalah langkah yang lebih efektif daripada terapi standar saja pada pasien dengan bakteremia MRSA. Akhirnya, karena tingkat morbiditas dan mortalitasnya yang tinggi dan juga kemampuannya untuk melawan mayoritas antibiotik yang ada di pasaran, MRSA disebut sebagai superbug. Kemampuannya untuk membentuk biofilm pada permukaan biotik dan antibiotik seperti menjadi sarana utama resistensi dan juga penyebaran antibiotik MRSA. Klasifikasi MRSA. MRSA adalah bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik methicillin. MRSA dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik genetiknya, yaitu gen MECA. Nah, untuk MRSA ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu CA-MRSA atau CA-MRSA yang ditemukan sejak tahun 1980 dan biasanya terjadi pada populasi tertentu. Nah, dan juga resisten terhadap obat beta-lactam dan erythromycin, menghasilkan toksin PVL dan terkait dengan infeksi kulit dan jaringan lunak. Kemudian HA-MRSA atau HMRSA itu ditemukan sejak tahun 1961 yang lebih sering terjadi di fasilitas kesehatan dan pada pasien dengan komorbiditas atau resisten terhadap berbagai antibiotik. Dan hanya sebagian kecil yang menghasilkan toksin PVL. Nah, untuk klasifikasi MRSA ini penting untuk memahami penyebaran dan juga pengobatan, kemudian pengendalian infeksi, dan perbedaan karakteristik antara CA-MRSA dan HA-MRSA memberikan wawasan tentang epidemiologi dan juga pemilihan terapi yang tepat. Multi-drug resistant bacteria atau MDRB adalah mikroorganisme yang dapat tetap bertahan atau bersifat resisten terhadap satu atau lebih agen antimikroba. Nah, secara umum terdapat 4 kategori utama dalam mekanisme resistensi antimikroba. Yang pertama yaitu dengan membatasi penggunaan obat, yang kedua dengan memodifikasi target obat, yang ketiga menonaktifkan suatu obat, dan yang keempat yaitu penghabisan obat aktif. Salah satu MDRB yang menjadi perhatian klinis saat ini yakni Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. MRSA berasal dari akuisisi gen SCC-MEC yang menghasilkan protein pengikat penisilin, yakni PBP2A. Melalui mekanisme ini, MRSA menjadi tahan terhadap antibiotik beta-lactam termasuk methicillin. Nah, protein PBP2A memiliki afinitas lebih rendah terhadap antibiotik beta-lactam, memungkinkan sintesis dinding sel meskipun terdapat penghambatan antibiotik. Resistensi ini disebabkan oleh perolehan gen MECA yang dibawa oleh elemen genetik bergerak, SCC-MEC. Nah,
Penyebaran MRSA terjadi melalui klon resisten dan akuisisi SCC-MEC oleh strain Staphylococcus aureus yang awalnya sensitif terhadap methicillin. Nah, resistensi beta-lactam MRSA menjadi faktor krusial dalam kesulitan pengobatan infeksi bakteri ini dengan mereduksi efektivitas beberapa antibiotik seperti contohnya yakni vancomycin. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai transmisi MRSA. Transmisi methicillin resistant Staphylococcus aureus melibatkan aspek yang beragam. Dan berikut merupakan beberapa aspek mengenai bagaimana MRSA dapat ditularkan, yakni yang pertama kontak manusia ke manusia, yang mana terkait dengan penularan melalui sentuhan kulit. MRSA dapat menular melalui berbagai jalur, salah satunya melalui sentuhan kulit. Kemudian juga penularan melalui perantara benda. MRSA juga dapat menular melalui perantara benda yang terkontaminasi, seperti halnya pada penggunaan sarung tangan oleh tenaga kesehatan. Selain itu juga hal ini terkait dengan lingkungan nosokomialnya, yakni seperti halnya penyebaran di fasilitas kesehatan. MRSA sendiri dapat bertahan hidup di berbagai permukaan lingkungan selama berminggu-minggu, sehingga memungkinkan bakteri ini ditularkan melalui benda-benda, seperti perpindahan bakteri yang efisien dari tangan yang tidak bersih dan pakaian penyedia layanan kesehatan ke pasien dan juga permukaan lingkungan. Hal ini juga terkait dengan faktor pendukung transmisi nosokomialnya tentunya, terkait tentang kebersihan lingkungan, dalam isolasi, dan tindakan pencegahan yang memainkan peran besar dalam mempengaruhi penularan MRSA di rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan. Serta juga terkait dengan faktor resiko transmisi MRSA, yakni dengan resiko individu itu sendiri, kondisi kesehatan dan riwayat penggunaan antibiotik seseorang dapat mempengaruhi resiko tertular MRSA. Dan yang terakhir terkait dengan faktor resiko lingkungannya, lingkungan yang tidak bersih atau keberadaan MRSA di fasilitas kesehatan dapat meningkatkan resiko penularan karena permukaan dan peralatan yang terkontaminasi berpotensi menjadi tempat berkembangnya MRSA. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metode diagnosis MRSA, di mana metode diagnosis MRSA melibatkan serangkaian langkah laboratorium dan pengujian kerentanan yang penting untuk mengobati, mengendalikan, dan juga mencegah infeksi MRSA. Deteksi yang akurat sangat diperlukan untuk manajemen pasien yang efektif. Beberapa metode umum digunakan termasuk kultur dan uji sensitivitas antibiotik, spektrometri massa, dan juga uji deteksi MRSA yang cepat. Untuk yang pertama itu terdapat metode kultur dan sensitivitas antibiotik, di mana kultur dan uji sensitivitas antibiotik atau AST seperti oxacillin disc diffusion atau ODD adalah metode konvensional yang umum digunakan di laboratorium. Teknik lain termasuk agar-agar mannitol atau MSA dengan oxacillin, tes konsentrasi penghambat minimum atau MIC, dan juga tes pengenceran agar. Penggunaan ini untuk kontrol positif dan negatif yang penting untuk mengontrol kualitas. Yang kedua itu terdapat spektrometri massa, di mana metode ini menggunakan mass spektrometri atau MS untuk karakterisasi protein bakteri. Contohnya itu MALDI-TOF, di mana ionisasi desorpsi laser berbantuan matriks yang merupakan teknik spektrometri massa yang efektif untuk identifikasi bakteri dengan cepat. Lalu yang ketiga terdapat PCR untuk deteksi gen MECA atau C, di mana pengembangan teknik PCR untuk langsung mendeteksi gen MECA yang memungkinkan identifikasi MRSA dengan lebih cepat dan lebih andal dibandingkan dengan metode konvensional. PCR dianggap sebagai standar emas untuk deteksi MRSA. Untuk yang keempat terdapat deteksi MRSA cepat, di mana uji PCR real time dan kit komersial seperti BD-Gene Home MRSA, Expert MRSA, dan juga NucliSense EasyKey MRSA memungkinkan deteksi MRSA langsung dari sampel klinis tanpa isolasi sebelumnya. Tantangan ini melibatkan risiko positif palsu dan negatif palsu yang perlu diatasi dengan peningkatan desain primer. Untuk yang terakhir terdapat uji MRSA dengan real-time baru, di mana pengujian dua langkah PCR yang melibatkan PCR jarak jauh dan reaksi PCR waktu nyata yang memberikan hasil yang cepat dan akurat. Meskipun efektif, proses ini masih melibatkan beberapa langkah manual dan otomatisasi dianggap sebagai pilihan yang layak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya terapi MRSA. Ini untuk yang impetigo, pertama pertimbangkan alternatif pengganti asam fusidate topikal atau muvifloxacin untuk mencegah resistensi antimikroba. Gunakan antiseptik topikal jika impetigo disebabkan oleh MRSA. Yang kedua itu gunakan terapi sistemik untuk impetigo dengan komplikasi pilihan agen yang ditentukan oleh kerentanan pengujian.
Selanjutnya, abses. Ini penanganannya yang pertama itu gunakan sayatan dan drainase untuk mengobati abses MRSA. Yang kedua itu tidak rutin menggunakan antibiotik pada abses MRSA kecil tanpa respon sistemik. Yang ketiga itu pilih antibiotik yang sesuai dengan root strain MRSA untuk abses yang disebabkan oleh tipe strain MRSA PFGE USA 300. Dan gunakan clindamycin oral atau cotrimoxazole jika oral diperlukan dalam MRSA rentan. Nah, lanjutnya lagi iritasi kulit dan jaringan lunak. Yang pertama itu gunakan glikopeptida intravenous sebagai pilihan pertama untuk selulitis parah atau infeksi jaringan lunak MRSA. Yang kedua itu linezolid atau daptomycin sebagai alternatif. Yang ketiga itu tigecycline sebagai alternatif saat pilihan pertama tidak dapat digunakan. Yang keempat itu pertimbangkan clindamycin, cotrimoxazole atau doxycycline untuk infeksi ringan. Yang kelima itu pertimbangkan agen baru sebagai alternatif. Baik, selanjutnya infeksi tulang dan sendi. Ini terapinya pertama pendekatan multidisiplin untuk pengobatan MRSA infeksi tulang dan sendi termasuk pembedahan jika diindikasikan. Yang kedua itu gunakan glikopeptida intravenous sebagai pilihan pertama. Yang ketiga itu pertimbangkan durasi pengobatan yang memadai. Yang keempat itu pertimbangkan alternatif jika glikopeptida tidak dapat digunakan. Selanjutnya bakteremia. Ini terapinya pertama gunakan vancomycin intravenous sebagai pilihan pertama. Yang kedua itu linezolid sebagai alternatif jika vancomycin tidak dapat digunakan. Yang ketiga itu pertimbangkan daptomycin atau teicoplanin sebagai opsi kedua. Yang terakhir itu jangan gunakan cotrimoxazole sebagai lini pertama, tapi pertimbangkan penggunaan oral jika MRSA rentan. Selanjutnya meningitis, gunakan vancomycin intravenous sebagai pilihan pertama untuk meningitis MRSA. Kedua itu monitor konsentrasi obat terapeutik. Ketiga itu pertimbangkan penambahan rifampicin sesuai kerentanan. Yang keempat itu hindari penggunaan clindamycin, chloramphenicol atau linezolid. Yang terakhir itu tidak ada rekomendasi untuk teicoplanin dalam konteks ini. Baik, di sini saya izin menyimpulkan mengenai student project yang telah kami buat. Yang pertama adalah Staphylococcus aureus merupakan patogen penyebab daripada infeksi kulit yang ditemukan pada mikrobiota kulit manusia dan juga kulit hewan. Dengan klasifikasi famili yaitu adalah Staphylococcae dengan genus Staphylococcus dan spesies Staphylococcus aureus. Yang kedua adalah faktor virulensinya. Yang pertama adalah adesin, yaitu menempel pada jaringan manusia. Kemudian yang kedua adalah toksin, menyebabkan kerusakan jaringan. Yang ketiga adalah imunodulator, yang artinya mengganggu kekebalan daripada tubuh. Di mana penyakit yang ditimbulkan akibat faktor virulensi ini yaitu yang pertama adalah bisul, impetigo, selulitis, infeksi saluran kemih, dan infeksi dari penggunaan kateter. Kemudian MRSA sendiri atau methicillin resistant Staphylococcus aureus ini sudah resisten terhadap beberapa antibiotik. Kemudian resistensi methicillin ini melibatkan adanya mutasi dari protein pengikat penisilin. Yang keempat adalah epidemiologi dan klasifikasi dari MRSA. MRSA ini sering disebut sebagai superbug karena tingkat resistensi dan penyebarannya dia yang tinggi. Kemudian yang kedua, MRSA ini diklasifikasikan dengan dua jenis, yaitu adalah HMRSA yang terkait layanan kesehatan dan CAMRSA yang terkait dengan komunitas. Baik, selanjutnya adalah resistensi dan transmisi dari MRSA ini sendiri, di mana resistensi ini disebabkan karena afinitas yang rendah terhadap antibiotik dari beta-laktam. Kemudian transmisi ini bisa melalui kontak manusia, lingkungan yang nosokomial, dan bisa melalui perantara benda. Kemudian yang keenam adalah metode diagnosis dan terapi dari MRSA ini sendiri. Metode diagnosisnya bisa melalui phenotypic methods, bisa melalui spektrometri massa, PCR, dan rapid MRSA detection. Kemudian terapinya bisa bervariasi tergantung pada lokasi dari infeksinya sendiri. Adapun beberapa saran yang bisa kami berikan, yang pertama adalah perlu adanya pengembangan materi lebih lanjut untuk memperluas pemahaman mengenai MRSA ini sendiri. Dan harapannya semoga informasi ini bisa menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami tutup sesi presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam namo buddhaya. Terima kasih.